Dan yang pastinya tadi kita sama-sama sudah menyaksikan Nada Nusantara. Yang pertama Mena Musik Amboina, persembahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dengan Yayasan Atma Nusantara Jati Atsanti. Oke, sini sudah hadir ada Pak Hilmar Farid di sini, perwakilan dari yang pastinya dari Kementerian Kemendikbud Ristek. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang mewakili banyak orang nih Pak, gitu ya. Apa sih dan kenapa akhirnya Nada Nusantara ini menjadi salah satu program penting untuk Kemendikbud Ristek untuk akhirnya diwujudkan? Silakan Pak. Oke, pertama terima kasih ya teman-teman Rido, Ardito, pokoknya semua Nada Nusantara, karena sebetulnya yang kerja keras mereka ini. Kalau saya cuma waktu awalnya oke, terus lihat akhirnya oke gitu. Tapi gini, buat kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan, proyek Nada Nusantara ini punya beberapa arti pentingnya, jadi bukan cuma satu. Gitu. Pertama, tugas utama dari kantor kami ini adalah pelestarian, gitu ya. Tapi kalau misalnya pelestarian kita maknai hanya merekam, mendata apa yang ada gitu ya, cenderungnya menjadi dokumentasi ya, banyak yang sudah melakukan tetapi kemudian upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkannya kurang. Nah, ketika Nada Nusantara, Rido, teman-teman datang gitu dengan Atsanti, diskusinya, janjinya waktu itu ya, jadi nggak cuma sekedar merekam apa yang ada di lapangan, tapi coba mengolah, mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih katakanlah mudah diakses ya oleh masyarakat dalam bentuk lagu. Dan saya betul-betul tadi lihat, wah, dan ini harus penting yang kedua. Ketika lihat kemudian hasil akhirnya, saya senang karena kemudian melihat apa yang disebut musik tradisi ya, itu nggak cuma sekedar jadi dekorasi gitu ya. Karena sering kita dengar orang bikin lagu, bikin musik dan segala macam, oh ya kita pakai elemen ini itu segala macam, tapi kelihatan banget gitu nempel. Sementara kalau ini dilihat prosesnya dan kemudian hasilnya, kita rasakan gitu ya, ritmenya dibangun dari bawah gitu, walaupun di akhirnya Rido riffnya nggak tahan ya, pasti dia pasti juga oke, which is good. Tapi lihat keseluruhannya tuh kita merasa di Maluku, merasa di Ambon gitu ya. Jadi buat saya sih pribadi ya, itu sangat suka. Tadi tanya sama Rido, ini kayaknya mesti diputar lebih banyak gitu ya, jadi bukan cuma di CGV ini. Nah, mumpung nih Pak. Bahkan kalau misalnya kita ambil tadi ya, misalnya klipnya gitu ya, hasil akhirnya ya, untuk nanti ngajak orang lebih tertarik lihat latar belakangnya gitu ya. Tapi klipnya pantas kalau diputar di bioskop sebelum film mulai. Nah, ya, cakep. Sehingga mereka kenal proyek-proyek yang keren kayak begini gitu ya, jadi nggak cuma muter di antara kita-kita. Oke. Pak, saya penasaran tadi Bapak ikut joget-joget juga nggak sih Pak? Goyang-goyang gitu juga nggak? Ikut juga nggak? Rido dia sebelah saya. Goyang-goyang juga pasti ya. Nggak mungkin kayaknya kalau nggak gitu, karena groovy banget, luar biasa. Nah, tadi Bapak juga udah menyaksikan gitu ya, baru satu episode. Kalau kita nih Pak, kalau ratingan di website film, coba skornya berapa Pak? Maksudnya skor di ini tadi yang Bapak tonton. Kalau saya sih kalau di Indosiana TV kayaknya di halaman depan nih. Asik. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Hilman. Jadi kayaknya emang penting banget kalau sebuah karya gitu ya yang dilakukan sama anak-anak muda, anak-anak yang penuh dedikasi, atau mungkin mereka-mereka yang memang punya kepedulian mungkin dalam satu bidang yaitu musik, tapi lebih spesifik lagi musik tradisional, dikolaborasikan dan didukung sama pemerintah. Ini jadi salah satu angin segar gitu buat bukan cuma buat pelaku industrinya saja, musisinya saja, tapi juga untuk masyarakat lebih luas lagi supaya lebih kenal, lebih dekat lagi. Saya aja baru tahu tuh ya, ada alat musik yang mainnya kayak ditarik-tarik gitu, dari luar biasa. Itu luar biasa loh effortnya. Oke, nah berikutnya ada Mbak Ria Pinastia di sini dari Yayasan Atsanti. Ini menarik sekali. Kenapa sih Yayasan Atsanti ini, Mbak Ria, mungkin bisa diceritakan, mendukung penuh program ini dan proyek Nada Nusantara ini luar biasa. Rada halu sebenarnya Mbak Linda ini ya. Coba, tapi akhirnya alhamdulillah terwujud. Silakan.
Ya, terima kasih. Seperti yang tadi Ibu Dani sampaikan bahwa Yayasan Aksanti itu adalah merupakan jembatan untuk kami mempertemukan orang-orang, jembatan untuk antar generasi dan lain-lain. Kebetulan kami juga mempunyai program dengan Kemendikbudristek, yaitu program yang untuk lomba untuk tradisi, alat musik-musik tradisi. Nah, ketika itu pertama kali digaungkan pada tahun 2020, itu tuh ketika kami membuka batasnya itu di usia 35 tahun ke bawah, kami melihat di situ mulai ada keresahan bahwa sang maestro itu hanya ada di umur 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas. Yang muda-muda ini mereka hanya bisa memainkan 1-2, tetapi mereka tidak bisa mengkompos, mereka tidak mengerti ini apa semuanya. Sehingga bagi Yayasan Aksanti kami sudah mulai suatu ide itu atau suatu gagasan itu salah satu muncul dari suatu problem gitu yang harus kita pecahkan. Saat itu kami sempat berdiskusi apa nih setelah lomba ini, apa yang harus kita lakukan. Lalu kami ingin bagaimana caranya supaya proses regenerasi dari para maestro ini tidak terputus begitu saja, supaya alat-alat musik yang ada saat ini itu anak generasi yang zaman sekarang, anak sekolah tuh juga tahu itu bagaimana. Dan kebetulan ketika saya ketemu dengan Linda, sang penggagas ini, ketika kami ngobrol, kami mempunyai visi misi yang hampir sama Elin ya. Bahkan kita tuh di Aksanti sudah mendiskusikan bahwa kita harus kolaps nih kalau dengan musisi-musisi yang modern gitu. Tapi kami tidak terlalu mengenal gitu ranahnya siapa, dan ketika kami bertemu dengan Linda sudah siap dengan program Nada Nusantara ini lengkap. Sehingga bagi kami ini adalah sesuatu perkawinan antara yayasan dan Linda yang juga menginginkan bahwa karya ini diserahkan ke yayasan atau negara itu karena ini adalah milik kita semua. Yang bertanggung jawab di sini bukan hanya negara, bukan hanya para seniman di luar sana, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi di sini Aksanti mengajak bahwa kami pun yang tidak mengerti tentang alat musik tradisi atau seniman tradisi, tapi kami bisa berperan di sini. Dan kalian pastinya teman-teman di sini mungkin wartawan atau teman-teman pers di sini dengan lebih mengangkat lagi seniman-seniman atau musisi tradisi di luar sana, kita bisa membantu musik tradisi ini menjadi tuan rumah di negara sendiri. Yeay, amin. Kayaknya kalau di beberapa tahun yang akan datang, kalau ingat zaman dulu sekolah belajarnya pianika lagi gitu ya. Mungkin sekarang nanti setiap daerah punya alat musiknya masing-masing gitu untuk dijadikan bahan tes. Bukan cuma dibelajar tapi dites juga. Nah, di sini udah ada Bu Rido juga sebagai hostnya juga di sini yang luar biasa ternyata Ambon juga jadi tempat lahir, tempat besar bertumbuh juga gitu ya. Banyak inspirasi pasti lahir dari sana. Tapi kalau lebih luas lagi gitu tentang makna nada Nusantara untuk seorang Bu Rido tuh apa sih? Dan sebetulnya gini, kalau yang nonton apa sih sebenarnya harapannya tuh gitu? Purpose-nya apa buat yang nonton? Dari Bu Rido silahkan. Oke, jadi kalau ngomong awalnya sebetulnya kekhawatiran gue terhadap kebudayaan di Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan kebudayaan, kaya akan keindahan alam. Oke, kalau dua-dua itu hilang, kita nanti selesai. Jadi salah satunya adalah kebudayaan ataupun alat musik tradisional. Waktu aku sekolah dulu, guruku juga sempat bilang bahwa Indonesia itu kaya akan alat musik tradisional, terutama percussion yang ada dari Aceh sampai Papua itu ada. Dan itu kalau misalnya hilang memang udah nggak ada. Kita udah nggak punya kekayaan apapun juga gitu. Dari situ gue berpikir bahwa gue pingin banget meng-capture alat musik tradisional itu sendiri. Mimpi gue itu, pingin bikin aplikasi itu akan bisa dipelajari oleh anak-anak SD, SMP, SMA. Nggak usah secara detail, tapi tahu aja bahwa alat musik, misalnya gamelan itu dipukul bentukannya seperti itu, dan misalnya rebab itu digesek bukan dipukul misalnya gitu ya. Udah itu aja. Dan nadanya ataupun
bentuknya seperti itu dan suaranya seperti itu. Nggak ada yang lebih daripada, artinya karena aku juga ngajar di SMA di Jakarta, anak-anak itu sendiri belum tahu, ada yang nggak tahu alat musik tradisional seperti apa. Yaitu mimpi aku pertama kali bahwa aku pengen meng-capture alat musik tradisional dan mudah-mudahan bisa jadikan aplikasi, Bang Fai, aplikasi itu, dan itu bisa dipelajari oleh seluruh anak-anak di Indonesia. Dan akhirnya aku ketemu sama Linda. Aku bilang, Linda, aku punya mimpi seperti ini. Dan akhirnya Linda membujukkan dalam bentuk proposal, dan akhirnya bertemu juga dengan Asanti, dan kita jalan program ini, dan aku harap semua happy dengan apa yang kita bikin. Ini kerja bukan satu orang tapi banyak tim, dan terima kasih buat Kementerian Pendidikan juga dan Bang Fai, thank you banget udah mau mensupport Nada Nusantara ini sendiri gitu. Yes, aduh amin. Itu jadi doanya banyak orang pastinya ya, lewat Bu Rido juga. Tapi aku penasaran ketika sampai di Ambon sana gitu ya, dengan cita-cita mulia tadi, ketemu sama musisi-musisi yang memang maestro-maestro musik tradisional gitu di Ambon. Apa sih sebenarnya responnya mereka, Bu Rido? Apalagi ketemu sama Bu Rido, sama Dito juga gitu. Jadi sebetulnya ada sedikit pemaksaan bahwa aku harus masukin Ambon, Bang Fai. Coba cerita dulu, Bu Rido. Karena aku lahir di Ambon, Ambon City of Music. Terus bikin acara ini gak ada di Ambon, aku bisa dimaki-maki sama orang Ambon. Jadi aku bilang, Bang Fai, aku harus masukin Ambon. Walaupun jauh, kita harus angkat Maluku bagaimana caranya supaya bisa terangkat melalui kebudayaannya, melalui alat musiknya. Jadi mereka sendiri happy ya, mereka bekerja sama. Dan mungkin tadi kalau Bang Fai bilang masalah alat musik tradisional kebanyakan jadi tempelan, Bang. Lagu Nusa Ina ini kalau bisa aku matiin drum dan semuanya, Ardhito masih bisa nyanyi dengan alat musik tradisional itu sendiri. Jadi ini bukan tempelan, tapi kita benar-benar berkolaborasi. Bukan cuma ornamen, tapi ini adalah kolaborasi bersama dari hilir ke hulu, ataupun dari awal intro sampai endingnya kita bermain bersama, dan itu jadi ornamen di lagu ini sendiri. Bagaimana mereka merespon, mereka sangat senang sekali, dan buat aku paling enggak ini kontribusi kecil aku buat tanah kelahiranku. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ada yang belum pernah ke Ambon, teman-teman? Ada yang kalau udah yang belum pernah, coba ini angkat tangan. Yang belum pernah, yang udah nggak usah. Yang belum pernah harus ke sana ya. Lihat sendiri seperti apa masyarakat di sana yang sangat musikal istilahnya ya, gitu. Kalau ngomong aja kayak orang nyanyi, tau nggak? Oke, berikutnya ada Ardhito Pramono. Nah, ini menarik banget nih ya, Dito, terlibat dalam Nada Nusantara ini dari awal sampai kita lihat hasilnya juga luar biasa hasilnya. Selamat sekali lagi. Nah, apa sih sebenarnya Dit yang akhirnya membuat lo tuh mau join di project ini, dan akhirnya juga mendedikasikan waktu, pikiran, semuanya sampai akhirnya jadi nih gitu. Bahkan kan bikin musik, bikin lagu juga gitu. Silakan Dit. Jadi yang pertama kali ngebikin gue sangat tertarik dengan project ini, kita ada momen kita tukar pikiran, gue sama Bang Rido gitu, mengenai tentang musik-musik zaman sekarang. Cenderung anak-anak muda udah mulai meninggalkan tradisi atau musik-musik yang emang tahun 50-an pada saat itu masih dikolaborasikan gitu antara musisi-musisi zaman dulu. Ya, kalau kita dengar Oslan Hussein masih kedengarannya Melayu banget gitu. Dangdut juga ada Melayu Deli gitu-gitu. Dan sekarang tuh udah bener-bener terpaku sama kurasi yang dihasilkan sama platform-platform digital gitu. Jadi budaya digging bahkan itu udah nggak happening lagi sekarang. Kita datang ke toko kaset atau gimana kita dengerin album tradisi dari track 1 sampai track 12 itu udah nggak pernah terjadi lagi. Dan akhirnya gue curhat sama Bang Rido. Terus kita sempat ngebahas soal Amboina Saranaders. Pada saat itu emang itu musik Ambon banget, itu musik Hawaiian banget gitu ya. Dan akhirnya kita bikin yuk gitu, lagu yang Hawaiian banget gitu. Emang sempat dari proses workshop gitu sempat agak bingung gimana ya musik Ambon banget. Tapi ternyata musik-musik simple yang emang bisa dinyanyikan gitulah.
musik-musik Hawaiian gitu. Dan itu ngebuat gue makin ayo kita harus lestarikan gitu, anak-anak muda juga nggak boleh, apalagi produser muda gitu ya, nggak boleh menjadikan instrumentasi tradisi cuman buat tempelan aja gitu. Kalau misalnya di Jawa tuh dari gong harus sampai gong lagi gitu, nggak boleh. Bahkan ada yang kayak gamelan tapi dituningnya do re mi fa sol la si do, pakainya toto buang gitu. Kenapa nggak pakai toto buang gitu? Jadi pengen mengenalkan lagi sih musik-musik tradisi, instrumentasi tradisi yang harus banget dipelajari gitu. Yes, penting banget. Nah, di film tadi juga kita lihat Dito usaha banget tuh belajar gitu kan, dengan alat musik tradisional yang mungkin belum pernah tahu gimana caranya gitu, tapi luar biasa anak-anak muda di sana memainkannya sepenuh hati gitu. Nah, Dit sebagai seorang musisi gitu ya, apa sih mungkin impactnya atau dampaknya di dalam menjalankan peran sebagai seorang musisi dari project ini? Dan habis ketemu sama teman-teman nih di Ambon, berkolaborasi jadi sebuah karya juga, gimana Dit? Jadi sangat appreciate sama musisi tradisi sih pastinya, dan sangat appreciate juga sama instrumennya sih. Karena unik banget, proses pembuatannya juga seadanya tapi works gitu. Kalau misalnya tadi kita lihat Bung Rence bikin suling bambu, sesimpel itu bikinnya, tapi keluarnya aku nonton juga wah. Iya. Gitu, jadi kayak lebih appreciate lagi sama instrumennya, sama pekerja-pekerja seninya, sama pembuat instrumentasinya juga luar biasa gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya ini ketinggalan zaman, enggak, karena kita emang harus mempelajari ini, kita harus lestarikan ini gitu. Kita harus fight untuk musisi tradisi. Ini penting banget. Itu tadi poin yang menarik banget yang dibilang sama Dito, bahwa pembuat alat musiknya sendiri pastinya kan nggak banyak ya. Kayak nggak tahu kalau di Ambon menemukan berapa pembuat alat musik tradisional. Mungkin Dito sama Bu Rido bisa cerita tentang seperti apa sih para pembuat alat musik tradisional yang kita lihat di Nada Nusantara untuk episode Ambon ini. Iya, jadi setradisional itu mereka. Bagaimana mentuning itu juga karena ada di aplikasi aja sekarang ada tuner, jadi mereka pakai itu. Selebihnya mereka pakai Garfutala dulu. Terus udah gitu mereka juga dapat sumbangan-sumbangan kayak mata bor dari Belanda. Jadi sekarang udah lebih perfect pembuatannya gitu, karena mereka dapat sumbangan-sumbangan dari luar, mesin bornya juga, ovennya juga oven cookies gue di rumah sih. Gitu doang. Jadi mereka pakai gitu juga, jadi sederhana banget. Tapi hasilnya kualitinya menurut aku ya memang sangat-sangat layak buat dipakai. Dan banyak sebetulnya pengrajin ataupun orang-orang yang ngebuat alat musik tradisional di Maluku. Dan terus terang ada juga satu orang yang bikin biola dari sagu, ukulele dari sagu, bikin lap steel dari sagu, walaupun ini ya, tapi semua dari itu semua. Jadi banyak banget sebetulnya. Oke. Ini jadi salah satu poin menarik juga gitu ya. Mungkin selama ini kita tadi Bapak juga bilang bahwa alat musik tradisional kadang-kadang cuma dijadiin dekorasi aja, pajangan juga kadang-kadang di rumah gitu ya. Tapi ternyata ada pembuatnya, musisinya ada orang-orang yang memang hidup dari sana. Ini jadi salah satu hal yang penting banget yang juga ikut terangkat lewat Nada Nusantara ini yang tadi sama-sama kita saksikan. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama Mbak Linda di sini, salah satu orang penting di balik Nada Nusantara, sutradara juga, produser juga. Banyak banget kan ini ya teman-temannya Mbak Linda. Bawa supporter. Luar biasa ya. Nanti ya nasinya diambil di depan ya. Enggak. Ini adalah bentuk dukungan yang memang tulus diberikan gitu, karena memang ini yang beberapa mungkin di antara teman-teman di sini yang tahu gitu bahwa ini memang mimpi dari seorang Linda Ochi untuk membuat karya seperti ini, dan alhamdulillah bisa kita saksikan hari ini. Nah, mungkin kalau disuruh cerita panjang banget ya kan? Panjang sedang aja nih Mbak. Proses awal dari Nada Nusantara, dari idenya sampai akhirnya lahir hari ini, seperti apa? Silakan Mbak Linda.
Terima kasih Vira, terima kasih Pak Hilmar, terima kasih Om Rido, Ardito dari Adsanti, Mbak Ria. Sebenarnya aku sendiri tidak berhak bilang bahwa ini adalah karyaku ya, karena ini benar-benar karya kolaborasi semuanya, semua orang yang terlibat di sini. Total talent kita Pak 3 kota 162 orang Pak. Wow. 162 orang musisi yang ikut terlibat dalam Nada Nusantara. Kita terlibat sejak Pak Hilmar bilang, yes kita coba yuk di tahun 2022 ini kita jalan. Mimpinya sendiri sudah dari 2020, kebetulan sebelum Bung Glenn meninggal, beliau menitipkan City of Music harus diangkat. Jadi memang langsung pas ngobrol, Om Rido, Ambon gitu. Terus kemudian ngobrol sama Om Rido panjang banget sampai dengan akhirnya, wah ide-ide kita nyambung banget. Terus kemudian ngelempar ke Adsanti, ternyata juga musik tradisi di Adsanti ramai sekali. Sampai akhirnya kita berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Kemendikbudristek. Pak Hilmar sangat menyambut dengan syaratnya ini ya, harus ada belajarnya, harus ada cara buatnya, karena ini bukan sekedar hasil ya, tapi ini bentuk dari bagaimana proses semua musik tradisi kita preservasi, kita buatkan regenerasi, dan kemudian kita lakukan inspirasi. Oke, luar biasa. Berarti memang prosesnya panjang dan tujuan akhirnya bukan cuma sekedar jadi tontonan ya, tapi bisa jadi tuntunan juga dan bisa disaksikan atau bisa dinikmati untuk waktu yang panjang nantinya. Iya, dan mewakili dari nada-nada penting ada Yura dan juga ada Bung Elo yang juga berkolaborasi dengan Om Rido. Bali pun tidak kalah musiknya Pak, dan Borobudur pun ternyata tidak kalah musiknya, karena dua yang unik Bali itu Pak, alat musik penting itu inspirasinya ternyata dari seorang kaisar di Tokyo. Dia tuh tertarik sama bunyinya si mesin tik. Jadi mesin tik dicampur sama gitar, kemudian berkembang dengan hebat, suaranya baru indah ternyata di Bali. Oh wow. Jadi yang menyempurnakan sampai jadi musik seindah itu di Bali. Dan pembuatnya sekarang tinggal 1 orang. Hanya tinggal 1 orang yang bisa membuat. Dan dari Nada Nusantara ini dia mengajak sekali untuk semua anak muda yang terlibat untuk bisa belajar membuat. Jadi saat ini di Bali sudah sekitar hampir 10-11 orang yang bisa. Wow, luar biasa. Oke. Dan hebatnya si alat musik penting, dia satu alat musik itu sudah bisa langsung jadi rhythm ya Om ya, sudah jadi rhythm. Dan ketika 6 itu bisa suara musiknya jadi full gamelan Bali. Itu magic banget si alat musik penting itu. Kenapa kami angkat, dan Yura juga menyanyikan dan menciptakan karyanya dengan sangat indah. Please ditonton habis ini. Dan yang unik di Borobudur, kami agak nekat sebenarnya ketika meriset. Kami lihat panel-panel hampir tidak berbentuk. Kami menemui beberapa dosen, kami menemui beberapa profesor, sampai akhirnya kami bisa mereplikasi ulang ya Om Rido. Kita bikin 13 alat musik dari candi Pak. Jadi seluruh suara di Borobudur itu adalah alat musik dari abad ke-7. Wow, luar biasa, penasaran dengan banget. Om Rido itu bikin udu pot Pak, dimainkan. Dan di Borobudur jadi uniknya memang ternyata kan alat musik yang ada di relief bukan hanya alat musik Indonesia. Itu ternyata alat musik dunia yang memang dititipkan di Indonesia. Dan Nada Nusantara sudah membuat 13 alat musik yang ada di poster Pak. Itu semuanya kita hidupkan kembali. Keren. Dan menjadi musik kekinian. Jadi so please yang bisa stay sampai akhir juga penting banget buat dilihat karya Borobudurnya gitu. Jadi unik banget di Ambon. Sedikit aku ingatkan bahwa ini tentang Pela Gandong. Ketika Om Rido dan Ardito bertemu dan kemudian mereka langsung bilang ini pokoknya kita harus bikin Nusa Ina dan Pela Gandong. Kami langsung merisetnya dengan Om gimana ya berselisih agama dan segala macam, tapi ternyata tidak Pak, indah banget ketika disatukan di musik. Jadi semua orang di Ambon ketika dengar liriknya menangis karena buat mereka ini sangat Pela Gandong. Wow. Jadi apresiasinya sungguh untuk 162 musisi yang terlibat termasuk Om Rido, Ardito, Yura dan Elo. Luar biasa banget. Dan ini menarik banget deh Mbak Lida, aku penasaran karena tadi sedikit banyak di mention juga kalau
ternyata ada alat-alat musik baru justru yang ditemukan gitu ya, dan prosesnya pasti apa ya, mungkin nggak disangka-sangka gitu. Apa sih tantangan paling berat selama mengerjakan Nada Nusantara ini? Kok ketawa? Silakan coba. Yang mungkin paling apa ya, ini nggak pernah, ya ampun gitu. Ya aku riset, aku bawa alatnya, tinggal Om Rido jadi yang bikin. Apa tantangan yang paling mungkin dikit lagi kapok gitu? Nggak kapok tapi dikit lagi kan? Aku sih pengen bikin sesimpel mungkin. Itu pikiran pertama. Terus pertama yang paling simpel ya mungkin tanya key-nya dia apa sih yang paling dasarnya gitu. Setelah itu ya tadi lihat di studio kayak gimana. Oke, bikin basicnya seperti itu, tapi paling nggak udah punya bayangan bahwa aku pingin aura lagunya bisa mencerminkan daerah itu sendiri gitu. Dan alat musik itu sendiri sebetulnya sangat-sangat spesifik. Jadi bunyiannya tuh nembus semua. Jadi aku nggak ngerasa ada overlapping antara alat musik satu dan yang lainnya tuh. Mereka punya frekuensi masing-masing yang akhirnya kalau didengar jadi lebih harmoninya jadi bagus gitu. Oke, ini menarik banget. Pokoknya jangan sampai kelewatan, tadi baru 1 episodenya dan masih ada 2 lagi yang bisa kita saksikan sebentar lagi. Tapi mungkin segitu saja yang disampaikan sama narasumber kita sore hari ini. Saya kasih kesempatan sama teman-teman media, pasti punya pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada mereka ini di balik Nada Nusantara. Atau tamunya juga boleh loh, kalau mau nanya silahkan banget. Atau memberikan apresiasi, nah silahkan. Mungkin diwakili ada teman-teman media yang mau bertanya untuk materi pemberitaan, karena kalau cuma berhenti di sini doang sama juga bohong, ya kan? Karena kita butuh juga kan dukungan dari media untuk menyebarluaskan ke masyarakat lebih banyak lagi. Ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan, Mas. Boleh dibantu mikrofonnya? Dari namanya siapa Mas? Dari media mana? Selamat sore semua, saya Yovan dari Moviegoers ID. Mau bertanya, ini untuk proses pembuatannya 3 episode ini memakan waktu berapa lama? Mungkin antara pre-pro sampai post-pro, atau mungkin risetnya juga bisa digabungkan. Dan kemudian untuk penayangannya, saya penasaran nih, 3 episode ini nanti bisa ditayangkan secara umum di mana gitu? Oke. Terima kasih Mas Yovan, silahkan. Untuk proses syuting, kalau dari ketika instruksi sudah boleh kita riset ya Pak ya, waktu itu bulan Mei ya Pak? Sama Pak Edi. Pak Edi langsung bilang ke kita, Mei kita jalan gitu ya Pak ya. Tapi Mbak tolong nih bisa secepatnya kita selesaikan di tahun ini juga. Jadi lumayan dari riset kita Mei awal. Teman-teman dari Pokja Musik, Pokja Literasi Musik yang mengawal kami untuk langsung menunjuk siapa saja kira-kira orang-orang yang bisa kami temui. Terus kami coba menghubungi, kami coba atur riset, kami ke sana pelajari dulu alat musiknya. Alat musiknya kami bawa dulu ke Jakarta untuk bertemu para musisi di Jakarta, kemudian diciptakan komposisi. Total kita syuting Juli ya. Kita mulai syuting awal Juli dan filmnya baru selesai minggu lalu. Termasuk konser. Oh ya, kita ada konser kan Pak kemarin. 27 September di Borobudur kita membuat konser, ada 162 musisi yang terlibat, semuanya bertemu di Borobudur. Jadi kita juga nanti ada cuplikan konsernya. Jadi tayangan dari hasil Nada Nusantara ini ada 3 film dokumenter, ada 3 video klip, musik video klip ada 3, kemudian ada 1 konser musik, dan sisanya ada video pembelajaran belajar gitu. Harusnya tayang di Indonesiana TV dalam waktu dekat ya Pak ya. Dan budaya saya, semuanya tunggu instruksi dari teman-teman Kemendikbudristek. Oke, semoga cukup dan terjawab ya Mas pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Teman-teman media? Oh silakan, yang di ujung sana. Sebut nama dan ini tamu nih kayaknya nih. Silahkan. Cek. Terima kasih. Hai, nama saya Syalimar. Saya dari Badan Kebudayaan Nasional DKI Jakarta. Cuman fokus juga di nasional. Ada 2 hal. Yang pertama pertanyaan, yang kedua
saran semoga bisa didengar. Yang pertama, kita punya 37 provinsi, Bang Rido. Saya tahu tidak akan murah untuk mengakomodir 37 provinsi, tapi apakah selain 3 episode ini sudah ada rencana, dan saya tahu semuanya lagi mikir RAB ini, jelas gitu, tapi akan sangat penting untuk anak cucu kita untuk tahu di 37 provinsi ini ada alat musik apa, karena benar sekali yang tadi disampaikan bahwa generasi ini hanya tahu berhenti di gamelan karena itu yang paling umum, atau anak Jakarta hanya tahu sampai di Gambang Kromong, itu juga segitu aja tanpa mendetail gitu. Apakah dari Adsanti sendiri dan Kementerian Kemendikbudristek ada rencana untuk melanjutkan ke 34 provinsi lainnya, karena ini baru 3, dan harapan kami sih tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan sendiri, jadi mudah dan murah tentu saja. Ini menyambung ke yang kedua, kami berharap bahwa banyak pihak bisa diajak, dan kami yakin banyak yang mau gitu, karena jangan sampai ini nggak kedengeran. Jadi saya sebagai salah satu yang peduli budaya, saya harap rekan-rekan media memviralkan ini sama seperti saat ada artis bercerai, padahal nggak penting, tapi tolong ini diviralkan sebegitunya, karena ini kan yang menjaga nasionalisme dan menjaga keberlangsungan Indonesia ke depan gitu. Jadi saya harap dari kawan-kawan yang ada di depan bisa merangkul kami semua, baik di provinsi, di pedalaman, bahkan untuk bisa melanjutkan di project 34 lagi. Terus jangan sampai ini menjadi eksklusif, artinya hanya orang-orang di kalangan tertentu yang tahu, tapi saya juga berharap bahwa tidak hanya dipasang di TV apa tadi? Indonesiana, tapi bisa juga diberikan kopi untuk dibagikan ke seluruh, ini ide ya, ke seluruh SD, SMP, SMA yang ada di 37 provinsi. Mulai dari sekolah negeri aja dulu, Pak, izin supaya bisa. Kadang-kadang yang di daerah juga nggak tahu musiknya seperti apa, gitu. Amin, saya doakan dari sini, dan saya dari BKN terbuka sekali. Ayo, saya akan dukung, saya akan kerja keras juga sama teman-teman yang di atas jika diberikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kalau ada yang bawa form boleh ya, di checklist sudah ada satu. Ya mendukung, silakan Bung Rido, atau mungkin Pak Ilmar. Ya silakan Pak. Oh ya, jawaban yang pertama kalau buat aku sebenarnya tadi aku bilang bahwa inginnya dari Aceh sampai Papua. Bukan 37 provinsi, tapi itu ribuan alat musik. Oke. Satu. Terus maka aku bilang ini kalau kayak film never ending story. Aku ini bukan yang akan menyelesaikan, tapi mungkin anak cucu akan menyelesaikan. Ini akan harus ada estafet selanjutnya. Oke. Jadi ini kayak trigger aja. Syukur-syukur aku masih bisa dikasih umur dan panjang jalan. Amin. Untuk menjalankan selanjutnya. Tapi aku yakin nggak akan selesai. Anak-anak harus punya minat yang sama untuk melestarikan kebudayaan ataupun alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Jadi banyak banget. Satu provinsi aja daerahnya banyak. Mereka punya alat petik, alat pukul, macam-macam ada. Jadi setuju banget bahwa memang kalau dibilang kepingin, aku kepingin sampai dari Aceh sampai Papua. Karena memang proyek kita pertama tuh emang mungkin ini jadi kayak pilot project. Mudah-mudahan Kemendikbudristek suka dengan apa yang kita kerjain, bisa melanjutkan dengan siapapun. Aku nggak bilang harus aku, tapi siapapun yang punya visi dan misi yang sama, lanjutkan, kerjain aja, nggak masalah gitu. Jadi siapapun yang akan ngerjain silakan. Terus aku setuju banget juga kalau misalnya ini bisa dibuatkan kopi dan bisa dibagikan ke anak-anak SD, karena dari awal tadi aku bilang, aku kebayang pengen punya aplikasi yang, ataupun nanti dibuatkan aplikasi yang untuk anak-anak SD sampai SMA bisa pelajari alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Minimal bentuk dan bunyinya aja mereka tahu. Itu buat aku udah lebih dari cukup. Itu sih. Mungkin Bang Fai mau. Silakan Pak Hilmar menambahkan. Iya, kalau soal
distribusinya gitu ya. Sekarang di kementerian itu ada satu platform yang dipakai oleh guru. Ya, jadi guru tuh bisa mengakses segala macam bahan video apapun gitu, dan kita pasti akan masukkan ini gitu ya sebagai bahan pelajarannya. Dan yang tantangan yang paling besar sebetulnya gitu ya adalah membuat guru bisa menggunakan ini. Ya, kalau dia cuma putar, ya mungkin ada anak yang bilang bagus, ada yang bilang apa dan seterusnya gitu ya. Tapi gimana caranya dia memanfaatkan? Dan sebetulnya banyak pintunya yang kita lihat tadi ya. Dari segi pembuatan alat, dari segi bunyi, ya. Kadang-kadang kan, misalnya ya kalau diukur Om Rence tadi mengukur suling terus dia pakai alat, tetapi ketika memainkan Ardito tadi kan lihat ya bahwa datangnya dari dalam, susah tuh. Itu kayak bikin ukuran yang pas gitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan musik di Nusantara itu banyak sekali yang kayak begini modelnya gitu, yang susah diukur gitu ya. Tetapi ilmunya ada tuh, buktinya mereka bisa turun temurun gitu. Nah, saya nggak tahu ya, saya bukan guru musik gitu. Tapi gimana caranya mengajar anak agar bisa sampai ke level itu? Ya itu saya kira pasti akan terkait dengan kebudayaannya. Ya, jadi perhatikan alam itu juga sangat penting gitu ya. Jadi kita melalui media ini bisa berbicara tentang banyak sekali hal. Ya, sama saya kira juga penting sekali satu proyek bisa mempertemukan begitu banyak elemen, bukan hanya musik tetapi juga kebudayaan, keluarga. Yang ingat bahwa ada konflik di Maluku, ya terus mereka selalu bilang, menekankan gitu bahwa musik ini ternyata bisa mempersatukan tanpa banyak pidato ceramah tentang persatuan dan segala macam gitu, melalui bunyi ternyata begitu efektif ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kan musik ini kayak bahasa ya, berbicara satu sama lain gitu, sehingga orang kemudian di level yang agak mendalam gitu ya, bukan cuma sekedar di kepala gitu, itu nyambung gitu ya. Dan ini kekuatan yang ternyata kan luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya ini bisa lanjut enggak gitu, kalau saya sih bukan soal bisa lanjut atau enggaknya, wajib lanjut ya. Karena apa? Karena kontribusinya ya, terhadap pendidikan karakter dan segala macamnya begitu gede. Ya tentu kita mesti diskusi agak panjang ya, gimana caranya 45 menit ditonton anak dan kemudian gurunya bisa menggunakan dan seterusnya. Nah itu kerjaan BKN lah. Ya, meworkshopkan itu di lapangan gitu ya, jangan cuma usul kau. Oke. Mau nanggapin lagi mungkin Mbak Ria, silahkan. Nobar seru di nobar sama guru satu nih. lagi untuk proses rekaman ini ternyata memakan 192 track aku ngerjainnya. Jadi lumayan banyak banget. Steven Santoso yang ngerjain, jadi aku juga kaget bahwa ternyata sebanyak itu track yang keluar gitu, yang kepakai gitu. Silakan. Waduh, luar biasa. Silakan Mbak Ria. Oke, terima kasih. Kalau di sini saya mewakili dari Yayasan Asanti ya. Sebenarnya waktu itu sempat ada pembicaraan bahwa ini Nada Nusantara ini kalau misalkan dibikin setiap tahunnya misalkan 2 atau 3 dengan 38 provinsi kalau nggak salah yang terakhir update, itu perlu waktu lebih dari 10 tahun Pak untuk menyelesaikan. Jadi sebenarnya kita itu berkewajiban secara bergulir, seperti kita pembangunan Candi Borobudur itu kan nggak hanya dari satu generasi, beberapa generasi. Jadi di sini mungkin Yayasan Asanti berkewajiban untuk mengawal. Mungkin nanti di sini bukan saya untuk keseluruhannya gitu, tapi nanti di generasi di bawah saya nanti mereka akan mengawal. Mudah-mudahan banyak pihak yang banyak membantu supaya ini bisa tuntas di semua provinsi, bahkan mungkin bisa balik lagi ke provinsi yang alat musiknya belum tercapture di sini. Lalu kalau misalkan boleh saya tambahkan, kalau misalkan kita ngelihat dari lambang atau logo Nada Nusantara, di situ adalah fondasi yang di awal adalah mandala dari Candi Borobudur. Lalu di tengahnya itu seperti sinar dari Majapahit yang kita ganti kita tambahkan di situ dengan beberapa alat musik tradisi. Kami ingin di sini membicarakan bahwa dari zaman dahulu, bahkan di abad ketiga pun alat musik tradisi ini sudah ada, dan hanya alat musik inilah yang menjadi menjembatani sebagai bahasa universal dari zaman dahulu
sampai sekarang kepada siapapun di alam ini. Kita mengharapkan energi dari dua lambang yang sangat pernah jaya di Nusantara ini bisa membuat alat musik tradisi ini menjadi sangat bergaung di Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Maria. Siap Melinda mau nambahin? Oke, Dito mau nambahin Dito? Program untuk guru mungkin? Enggak. Itu penting banget karena anak-anak SD, SMP, SMA bahkan itu nggak ada pendekatan secara edukasi tentang betapa berharganya instrumen dari tradisi gitu. Jadi bahkan pertama kali aku belajar musik aja langsung lagu pop yang era itu lagi gaul-gaulnya gitu. Jadi alangkah lebih kerennya kalau misalnya mungkin dikasih history-nya gitu. Kalau misalnya lagu ini diciptakan oleh ini, misterinya kan anak-anak zaman sekarang suka banget sama yang namanya konspirasi gitu. Ternyata lagu-lagu zaman dulu juga banyak banget konspirasinya gitu ya. Sampai sekarang selalu menjadi tanda tanya besar dan selalu unik untuk selalu dibahas. Kayak pengen buka Pandora box-nya gitu ya. Seru banget. Wah, jadi sebenarnya materi pembelajarannya bisa, terus juga bisa jadi materi diskusi juga antara guru dan murid, dan yang pastinya ini bisa berkembang banyak banget. Terima kasih yang Bayang sudah memberikan semangat gitu ya buat teman-teman di sini dari Kemendikbudristek juga, dan juga ingin berkolaborasi. Berarti abis ini di follow up ya Mbak ya. Oke. Ada lagi? Mungkin silakan Mbak. Boleh minta tolong mikrofonnya? Ya. Oke, tes. Halo, aku Anissa, aku dari liputan6.com. Ini mungkin aku mau nanya spesial buat musisi-musisi kali ya, buat Mas Rido, Mas Ardito. Kan kemarin di Maluku tuh udah dapat banyak banget pembelajaran terkait alat-alat musik, dan aku lihat juga ini 3 film ini fokusnya di musik. Terus sebagai musisi kan kalau misalkan tadi kan udah dibahas kayak itu pendekatannya buat anak-anak yang masih sekolah gitu. Nah, how about anak-anak yang melek sama internet gitu, yang sekarang mungkin mereka lagi gencar-gencarnya sama yang namanya musik, tapi kayak ada di musik yang hits, yang dikonserin kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira sebagai musisi sendiri setelah ini gitu, dari Mas Rido sama Mas Dito, ada nggak sih rencana buat mungkin secara kayak ada soft selling dari alat-alat musik ini di lagu-lagu hitsnya mas-mas berdua ini, apa gimana gitu? Ada nggak gitu rencana ke sana? Itu aja sih. Makasih. Makasih Mbak. Silahkan. Thank you. Sebenarnya sih ini udah aku aplikasikan sebelum Nada Nusantara ngajak aku. Setahun aku bikin lagu berjudul Wijaya Kusuma, melibatkan musisi tradisi dari Solo, Mbak Penny Candarini. Aku udah fight banget untuk lagu itu, udah bikin cerita, juga kolaborasi yang apik pada saat itu gitu. Cuman apalah daya aku untuk bisa ngebikin anak-anak muda lebih melek dan mendengarkan musik-musik tradisi gitu. Cuman aku sudah berjuang sepenuh hati, bikin konser sendiri pada saat itu gitu. Cuman ya itu, mari kita dukung gitu untuk alat-alat musik tradisi yang dikolaborasikan secara betul, didengarkan lagi sama anak-anak muda gitu, dibikin menarik cerita-ceritanya gitu. Jadi I did my best. Aku yakin juga musisi-musisi lain di luar juga they did their best gitu. Jadi mari kita dukung gitu. Jadi bikin konser yang gede mungkin gitu, kolaborasikan bersama artis-artis yang luar biasa, bisa mempengaruhi gitu. Jadi semoga bisa deh. Amin. Pasti bisa. Oke, Bu Rido mau nambahin? Mungkin silakan. Iya, kita ini cuma mengamplify aja sebenarnya, bahwa sebenarnya mungkin kita pasti bukan pertama, jadi kita hanya melanjutkan saja. Dan kalau di slang sendiri sebenarnya dari aku ngegabung sama slang juga kita udah menggunakan alat musik tradisional di dalamnya. Di tahun 2000 pakai sape juga aku pernah pakai, dan banyak sebenarnya alat musik tradisional yang masuk di lagu-lagu slang yang mungkin rock and roll tapi digabungkan gitu. Nah, kita suka bilang kita tuh rock and roll. Iya, rock and roll. Jadi memang alat musik tradisional juga dari situ. Tapi memang kita cuma menggunakan bunyi-bunyian itu sendiri. Di Nada Nusantara ini akan lebih spesifik lagi. Tadi aku bilang bahwa lagu ini kalau misal alat musik kontemporer kita ilangin,
Ardito ataupun Yura ataupun Elo masih bisa menyanyikan dengan mereka. Itu yang dalam pikiranku, pikirnya seperti itu, dan itu yang bikin beda sebenarnya gitu. Oke, terima kasih benar-benar menjawab karena waktunya nih singkat banget teman-teman, karena kita akan lanjut untuk nonton lagi 2 film berikutnya, maka sesi tanya jawabnya berakhir sampai sini. Tapi teman-teman kalau punya pertanyaan lanjutan nanti mungkin bisa menghubungi teman-teman panitia untuk diteruskan pertanyaannya, disampaikan kepada seluruh narasumber. Sekali lagi selamat untuk Nada Nusantara, persembahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pertemanan Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerjasama dengan Yayasan Atma Nusantara Jati Atsanti. Harapan kita buat Nada Nusantara ini bisa dinikmati oleh seluruh orang Indonesia. Betul. Dan bisa jadi pembelajaran buat anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA buat tahu bahwa Indonesia itu kaya banget dengan kebudayaan. Yang paling penting bisa diakses dengan mudah, seperti yang lo bilang gitu. Tempat estafetnya nggak berhenti di sini, masih banyak banget yang harus kita eksplor, masih banyak banget yang harus kita temui, yang harus berkolaborasi juga. Jadi nggak berhenti di sini sih. Industri musik itu bukan industri musik kontemporer doang yang ada di industri, tapi harusnya musik-musik etnik, musik tradisional bisa ada di industri juga.